Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara Jemaat GKI Klasi Solo. Saya berharap kita semua dalam kondisi yang baik, kondisi yang sehat, dan kiranya Tuhan selalu menyertai kita semua di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bina iman kita pada hari ini terambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-18 sampai pasal yang ke-4 ayat yang pertama. Kolose pasal yang ketiga ayat 18 sampai pasal yang ke-4 ayat yang pertama. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di hadapan Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu karena Tuhan tidak memandang orang. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan berita dari media kompas.com bahwa disebutkan dalam 5 tahun belakangan ini terdapat sekitar 3.600 kasus KDRT. Apalagi di era pandemi, di masa pandemi, disebutkan bahwa kasus KDRT yang ada itu semakin meningkat. Tentu Bapak Ibu, dengan adanya data ini, dengan adanya berita ini, menjadi sebuah keprihatinan bahwasanya keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang aman, keluarga yang seharusnya menjadi tempat yang nyaman, tempat yang dirasa baik bagi kita untuk tinggal, nyatanya justru keluarga sangat bisa menjadi tempat yang berbahaya. Justru keluarga dapat menjadi tempat yang menghadirkan persoalan, yang menghadirkan permasalahan. Dan mungkin Bapak Ibu bukan hanya permasalahan KDRT saja atau kekerasan-kekerasan yang terjadi secara fisik yang menjadi permasalahan di dalam lingkungan keluarga. Ada begitu banyak persoalan yang bisa terjadi, seperti misalnya komunikasi yang tidak begitu baik yang terjadi di dalam kehidupan keluarga, di mana tidak ada komunikasi, tidak ada hubungan yang begitu intens di dalam keluarga. Masing-masing keluarga sibuk dengan urusan pribadi, sibuk dengan gadget mereka, sibuk dengan kegiatan mereka secara pribadi, dan pada akhirnya mereka melupakan keberadaan anggota keluarga yang lain yang berada di sekitarnya. Yang mana keluarga seharusnya menjadi sebuah support system, menjadi penyemangat, menjadi kekuatan dari setiap anggota keluarga yang lain. Namun karena terhambatnya komunikasi, terhambatnya hubungan yang intim, yang mana keluarga yang seharusnya menjadi support system ini tidak dapat dirasakan oleh anggota keluarga yang lainnya. Selain itu Bapak Ibu mungkin juga dapat kita temukan bahwa ada begitu banyak anggota keluarga yang tidak bisa menerima secara utuh
apa yang terdapat di dalam diri anggota keluarga yang lainnya. Misalnya saja Bapak Ibu, ada begitu banyak orang tua yang justru ngomel-ngomel kalau anaknya itu mendapatkan nilai yang buruk di sekolahan, misalnya matematikanya atau nilai bahasa Inggrisnya dapat buruk. Dan pada akhirnya orang tua malah menyalahkan anak ini atau membanding-bandingkannya dengan anggota keluarga yang lain. Lihat kakakmu dapat nilai bagus, atau lihat adikmu dapat nilai bagus bahasa Inggrisnya, matematikanya. Yang mana semestinya orang tua ini memberikan support kepada anaknya di setiap problematika, di setiap pergumulan yang dihadapi. Dan justru orang tua seharusnya menyadari bahwa setiap anak ini adalah anak yang khas, anak yang spesial, yang mana tentu memiliki potensi, memiliki kelebihannya masing-masing. Tidak bisa dituntut untuk sama seperti orang lain, tidak bisa dituntut sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh orang yang lainnya. Hal yang seharusnya paling mendasar, paling utama untuk dihidupi di dalam keluarga, yakni kasih, justru semakin kabur, semakin tidak dimunculkan di dalam kehidupan keluarga. Kasih yang mendorong anggota untuk dapat saling merangkul, saling menerima secara utuh, saling memberikan kekuatan, tidak dapat dirasakan lagi di dalam kehidupan keluarga. Dan coba Bapak Ibu, kita melihat di dalam kehidupan keluarga kita, apakah hal semacam ini juga terjadi dan dialami oleh keluarga kita. Di dalam bacaan kita Bapak Ibu, Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat perihal bagaimana hidup di dalam keluarga. Pesan-pesan dari Rasul Paulus ini bersifat praktis di dalam bacaan kita, yang mana disebutkan Rasul Paulus memberikan pesan istri-istri perlu tunduk kepada suami, dan juga suami-suami diminta untuk tidak berlaku kasar kepada para istri. Kemudian juga anak-anak perlu taat kepada orang tua, dan orang tua diminta untuk tidak menyakiti hati anaknya, dan lain sebagainya. Dan dari semua hal-hal praktis yang dinasehatkan oleh Rasul Paulus, ada sebuah nilai utama yang terkandung di dalamnya, yakni nilai kasih. Memang mungkin setiap anggota keluarga memiliki peran masing-masing, memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing di dalam kehidupan keluarga, sebagai ayah, sebagai ibu, atau sebagai anak. Namun semuanya terikat di dalam kasih, yang mana kasih ini dinyatakan melalui tindakan saling memberi. Istri sudah memberikan ketaatannya kepada suami, maka suami juga memberikan perilaku yang baik, memberikan perhatian yang baik kepada istri. Dan mungkin dalam hal-hal yang lainnya dapat juga dilakukan dengan dasar saling memberi kepada seluruh anggota keluarga yang lainnya. Kasih juga membawa kesadaran bahwa setiap kita sebagai bagian dari anggota keluarga harus menjadi support system, menjadi penyemangat, menjadi sumber kekuatan bagi anggota keluarga kita yang lainnya. Di tengah segala dinamika, di tengah segala pergumulan yang anggota keluarga kita alami, kehadiran dan kepedulian anggota keluarga yang lain dapat menjadi suatu hal yang sangat berharga di dalam kehidupan. Jangan sampai kita lupa untuk hadir bagi anggota keluarga kita, siapapun itu. Atau bahkan jangan sampai kita menjadi sumber masalah sendiri bagi keluarga kita. Untuk itu, dengan kasih seharusnya kita dapat membangun komunikasi yang intim, membangun keterbukaan, membangun komunikasi yang baik antar anggota keluarga yang lain. Dan juga kita dapat menciptakan rasa saling memiliki antar anggota keluarga. Kebahagiaan anggota keluarga lainnya adalah kebahagiaan kita juga. Demikian juga
kesedihan dan pergumulan yang dialami oleh anggota keluarga, juga kesedihan dan pergumulan dari pribadi kita juga sebagai anggota keluarga. Dengan mengutamakan kasih di dalam kehidupan keluarga kita akan menjadi semakin indah. Kebahagiaan dan damai sejahtera dapat kita rasakan di dalam kehidupan kita apabila kasih dapat dinampakkan, dapat dinyatakan melalui tindakan yang benar-benar nyata, melalui kesadaran untuk mau saling memberikan setiap apa yang kita miliki di dalam kehidupan kita bagi keluarga kita. Dengan kita mau juga memberikan diri kita sebagai bagian dari keluarga kita untuk menjadi support system, menjadi semangat dan kekuatan bagi anggota yang lain. Dengan mau terbuka kepada anggota keluarga yang lain, dengan mau memberikan diri secara utuh, waktu, tenaga, dan pikiran kepada anggota keluarga yang lain. Maka dengan kasih yang kita berikan kepada anggota keluarga kita, karya Tuhan dapat semakin kita rasakan di dalam kehidupan kita secara pribadi dan di dalam kehidupan keluarga kita. Maka dari itu Bapak Ibu, selamat membagikan kasih bagi keluarga kita. Tuhan Yesus memampukan kita semuanya. Amin.